Ya guys, sedulur-sedulur, ini makam dua ini adalah santri dari Syekh Baribin, yang dimana bergelar santri Gudik ya. Beliau santri Gudik dan beliau termasuk pengikut setia daripada Syekh Baribin. Nah, tengok ke sini. Jadi kita nanti turun ya, turun melihat sekeliling makam beliau. Kita bikin video ini full ya, sedulur. Full karena memang saya pribadi dari kecil sudah kesini ya, sudah bersyarah kesini dari kecil. Jadi saya sangat dekat dengan beliau dan sering sekali kesini, sudah puluhan kali. Ayo. Inilah makam dari sekeliling, banyak pohon-pohon besar. Makamnya sepuh-sepuh, banyak sekali pohon-pohon besar. Ini pohon jati sangat besar sekali. Ini makam-makam kuno masih pakai batu andesit ya, yang untuk bikin candi. Nah, ini yang sangat spesial teman-teman. Jadi pohon ini usianya sudah 500 tahun lebih dan saksi bisu perjuangan para pejuang di sini, para syuhada, para pahlawan, khususnya Syekh Baribin. Dan di sini ada pohon bulu yang sangat besar. Ini sejarahnya, ini adalah gerbang gaib untuk menuju ke pantai utara, pantai selatan, dan untuk menuju, konon dulu Syekh Baribin bisa sampai ke Mekah melalui pintu ini. Coba di zoom kameramen. Pintu ini sangat bersejarah dan konon Syekh Baribin dulu bisa memasukin gerbang ini tembus sampai ke tanah suci Mekah. Terpampang, makanya ini bentuknya seperti pintu ya. Bentuknya seperti pintu. Dan konon ini dijaga oleh pengawal-pengawal setiap beliau. Jadi nggak boleh sembarangan di sini ya. Harus tetap dengan izin, harus dengan toto kromo unggah-ungguh yang sopan ya. Kita tidak boleh sembarangan di sini karena di sini tempatnya orang-orang penting. Nah, kita lanjut. Ada yang bertanya-tanya, monggo. Di sini juga disuguhkan pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang asri, pegunungan, pepohonan. Dan ini lanjut ke mana lagi? Kita lanjut ke Raden Sono ya. Nah, ini juga ada pohon yang sangat spesial ini. Pohon ini pohon keramat, sangat dikeramatkan oleh masyarakat sini ya. Ini namanya pohon Dewan Daru. Jadi konon kalau berbuah ini buat rebutan masyarakat ya, karena ngalap berkah gitu. Pohon Dewan Daru. Itu mungkin khasiat atau apa pohon Dewan Daru? Khasiatnya apa? Ya, banyak sekali. Ini yang paling inti ya buat kesembuhan penyakit lah. Jadi bisa untuk mengobati penyakit, baik dari penyakit dalam maupun penyakit luar. Gitu. Ya, kita lanjut.
inilah makam. Kameramen jangan jauh-jauh, nggak usah grogi, kameramen biasa saja. Inilah makam dari Raden Adipati Jono. Jadi Raden Adipati Jono pada masanya dulu, beliau adalah patih atau panglima dari Syekh Baribin, juga sekaligus sebagai raja Kadipaten Pucang Kembar yang sekarang menjadi desa Kedung Puji. Jadi beliau pengikut setia Syekh Baribin. Itu. Jadi konon dulu ya, Syekh Baribin itu adalah sosok waliullah yang sangat luar biasa, yang dimana masyhur pada zamannya. Jadi beliau sangat luar biasa. Dan gunung sini, Gunung Grenggeng, dulu namanya adalah Gunung Wulan. Sebelum menjadikan Gunung Grenggeng, dulunya dinamakan Gunung Wulan. Itu seperti itu. Dan kita lanjut ya. Ini banyak sekali makam-makam kuno dulu. Banyak sekali makam-makam kuno ini. Contohnya ini karena sudah termakan usia, jadi benar-benar ya kayak gini ya. Alhamdulillah masih utuh lah, masih utuh. Jadi kalau memang kita data banyak sekali makam-makam kuno. Dan di sini juga ada lagi, jadi di pegunungan Grenggeng ini banyak sekali makam para waliullah ya. Jadi di sini adalah makam daripada Raden Haryo ya, Raden Haryo Sasi. Ini memiliki unur dan konon sejarah atau ilmu yang dimiliki orang Jawa, makam para luhur, para syuhada apabila ada unur itu menandakan keilmuannya itu sangat mumpuni, atau orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang lebih daripada umum, daripada manusia umum. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ya, dimana yang sangat luar biasa sekali yaitu Prabu Angling Darmo itu pernah bertapa di sini, pernah membuat padepokan di sini pada zamannya, yaitu Prabu Angling Darmo yang bisa berbicara dengan cecak dan bisa berbicara dengan hewan seperti Nabi Sulaiman. Dan langsung saja kita menuju lokasi daripada pertilasan tempat bertapanya Prabu Angling Darmo. Ayo ikuti. Kameramen sambil diisi suara, monggo. Pemandangan apa gimana, monggo. Langsung kita menuju tempat pertilasan Prabu Angling Darmo. Ayo, kita naik. Inilah tempat pertilasan Prabu Angling Darmo yang dinamakan Selepujo ya. Inilah, jadi sedulur-sedulur, ini sedikit kurang dirawat ya, karena mungkin kena angin karena sudah lama ya. Nah inilah, ini batu di sini letaknya Prabu Angling Darmo bertapa di sini teman-teman. Coba kameramen zoom. Ini yang disebut batu
Jabal Rijal atau batu lanang. Batu lanang ini. Batunya seperti ini, batu putih, cadas putih. Nah, ini sebelum rusak. Jadi ini tekokan ini sama di zoom, teman-teman. Ini adalah tepak dari pantatnya atau bekas untuk silanya Prabu Anglingdarma. Ini sampai mengecap. Ini sudah sangat kuno dan sangat sepuh ya. Sangat sepuh di sini. Real asli. Jadi Prabu Anglingdarma sampai ke sini di Gunung Wulan, di Gunung Gerenggeng bertapa dan dulu bikin padepokan di sini. Di mana letak padepokannya? Ikuti terus perjalanan di channel Purbo Langlang Jagat. Tepat di tengah hutan masih banyak sekali pepohonan yang rindang dan dimanfaatkan oleh masyarakat, ditanami pandan untuk kerajinan ya, karena memang di daerah Gerenggeng ini terkenal untuk kerajinan pandan. Langsung ya teman-teman, kita menuju padepokan Prabu Anglingdarma. Tepat di belakang saya, teman-temanku, sedulur semua, bentangan ke sini sampai gunung sana dulu tempat padepokan Prabu Anglingdarma melatih prajurit dan melatih murid-murid beliau ya. Dan kita duduk santai di sini di tempat persinggahan para tani. Ini Om, duduk. Ya, kita berbincang-bincang di sini. Berbincang-bincang, ada yang mau ditanyakan supaya nuansana dari video ini lebih hidup, jadi saya nggak berbicara sendiri gitu loh. Coba apa yang mau ditanyakan setelah tadi kita sudah meliput, sudah menerangkan sedikit daripada daerah Gerenggeng ini. Mungkin era kejayaan Prabu Anglingdarma itu era tahun berapa? Jadi ini Prabu Anglingdarma itu raja dari kerajaan Malowopati ya. Eranya itu kurang lebih era 14-an, abad ke-14-an. 1400 ya. Nek era 14-an ya 1000. Ya, itulah. Sekitar gitu ya. Ya, betul. Sampai ke sini beliau mengembara karena memang ya kesatria-kesatria dulu ya wajar mengembara ke sini ya. Nah, saya terangkan sedikit sejarah Syekh Baribin ya. Jadi dulu Syekh Baribin itu waliullah yang sangat tersohor dan sangat terkenal keilmuannya. Jadi karohmahnya beliau sangat luar biasa. Dulu beliau memiliki ilmu kancing senopati. Beliau kena basoka dadanya ini, di basoka. Dan ilmu kancengan senopati itu apabila ditanyakan kepada seseorang, jawabannya sehat ya sehat, jawabannya mati ya mati.
beliau bertanya kepada nenek-nenek yang membawa kayu, bertanya, "Nek, kalau orang seperti ini kena basoka, ini hidup atau mati?" Dilalah, dilalah itu bahasa Kebumen, itu dilalah apa bahasa Indonesia? Dilalah ya apa sih ya? Tak sengaja lah ya. Ya, Tak sengaja itu nenek itu menjawab, "Yo mati Den." Gitu. Jadi beliau mati. Kalau nenek-nenek itu jawabnya yo sehat, tak sengaja dilalai saking kerasane Gusti Allah yo sehat itu. Nah karena mungkin sudah garis beliau, Iya. nah akhirnya beliau dimakamkan di daerah Sikanco, Buntu. Ya, Buntu berarti masuk daerah Kabupaten Banyumas ya. Nah dari situlah beliau terkenal jasadnya wangi harum, sampai tadi yang sudah kita ziarahi, yaitu makam Raden Adipati Jono. Jadi kabar dari Syekh Baribin meninggal di Sikanco itu terdengar oleh Raden Adipati Jono. Raden Adipati Jono membuat sayembara di Pasar Meles, dari Pasar Karanganyar, alun-alun Karanganyar ke selatan. Nah di Pasar Meles itulah Raden Adipati Jono sayembara kepada siapapun yang bisa membawa jasad Syekh Baribin dari Sikanco bisa sampai ke Gunung Wulan, ke Grenggeng ini, akan diberikan upeti dan akan dimasukkan dalam keluarga kerajaan. Itu lahirnya ada salah satu orang yang sakti mandraguna, yaitu Maling Aguno. Maling Aguno itu memiliki ilmu lar gangsir, jadi bisa masuk ke dalam tanah, itu ngerowongin, gerowong seperti gasir. Lah bawa jasad Syekh Baribin dari Sikanco terus dibawa ke Gunung Wulan, makanya dinamakan Grenggeng karena apa? Proses membawanya itu kan di bawah tanah lorong, sampai ke sini ada terowongan dari Sikanco sampai ke Gunung Wulan ini. Lah terowongan itu di saat mau sampai ke Gunung Wulan itu bunyi gemrenggeng, greng 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 itu loh. Lah dari greng 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 itu terdengar sampai Puring, terdengar sampai Gombong, terdengar sampai Karanganyar, bahkan terdengar sampai luar Kabupaten Kebumen, sehingga dinamakanlah Gunung Brenggeng itu loh, karena bunyi gemrenggeng membawa jasad Syekh Baribin sampai ke sini itu. Seperti nandanya itu. Nah itu sebagai tanda. Seperti tanda. Nah makanya itu sedikit sejarah dari Syekh Baribin yang saya ketahui, dan saya belajar itu dari narasumber yang memang dulu sebagai juru kunci sini. Ya seperti itu ya. Kita closing ya, tutup ya, mungkin sudah lumayan panjang. Jadi saya akhiri ya segitu teman-teman, untuk memberikan informasi makam daripada wali Allah yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu Syekh Baribin, Desa Grenggeng, Dukuh Tanah Kunci, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dan sejarahnya yang memang sudah didengar oleh masyarakat luas. Ya segitu saja. Dukung terus channel Purbo Langlang Jagat agar selalu membuat edukasi, menguri-nguri budaya, mencintai para pahlawan, para waliullah yang ada di Kabupaten Kebumen, bersama tim-tim kami generasi muda. Walaupun muda, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.